Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus mendapat petunjuk dari Allah untuk selalu berjuang untuk agama Allah, beribadah kepada Allah, dan selalu diberikan ketetapan iman istiqamah sampai saatnya kita berpulang nantinya ke rahmatullah, insyaallah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat mencintai kita, dan tentunya kita juga mencintai beliau dan merindukan untuk dapat bertemu dengan beliau, dan beliau mengakui kita sebagai umat, juga akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat insyaallah biiznillah. Maka pada hari ini kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah dalam segala situasi, baik ketika kita duduk, ketika kita berjalan, berdiri, dan ketika tidur. Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga berselawat kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, yang mereka adalah manusia-manusia terbaik yang telah membuktikan bahwa dengan mengikuti ajaran Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mereka bisa mendapatkan keberhasilan yang luar biasa di dunia ini, walaupun mereka tidak mengambil bahagian dunia kecuali sedikit. Dan juga mereka tentunya akan menjadi manusia terbaik di akhirat nanti, yang akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah di dalam jannahnya insyaallah. Kawan-kawan semua, bagaimana keadaannya? Saya menyapa dan saya selalu berdoa kawan-kawan semua dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya, baik mara bahaya yang mengancam akhirat kita ataupun yang mengancam dunia. Semoga semua kawan-kawan dalam keadaan sehat dimanapun berada, dan dalam keadaan taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersua. Kebetulan kita punya waktu sedikit. Kita bincang-bincang tentang beberapa kesehatan yang sekarang mungkin penting untuk kita ketahui, karena dari perjalanan dan perjumpaan dengan banyak orang-orang sakit yang kita jumpai, yang paling banyak mungkin sekarang yang mengeluh adalah masalah dibilang ya semacam asam urat lah. Ya, dia sakit di di sendi-sendi, ada yang bengkak, ada yang sudah merah, ada yang sudah susah untuk bisa berjalan, saraf-sarafnya menjadi bermasalah, bahkan ada yang telah terjadi pengkapuran tulang karena terlalu lama menderita asam urat. Kawan-kawan semua, bagaimana kita cara mengatasi asam urat tersebut? Sementara kalau pengobatan yang secara kimiawi, ya, sekarang asam urat itu tidak ada obat, ya, tidak ada obat kecuali hanya untuk menghentikan sakit untuk sementara. Artinya ketika makan obat dia tidak terasa sakit, bisa berjalan, mungkin bengkaknya mengurang. Tetapi setelah obatnya habis, mungkin paling tahan 1-2 hari, kemudian sakitnya kembali datang, asam uratnya kembali naik, ya, bengkak di kaki kembali membesar, memerah,
bahkan lebih parah dari sebelum dia makan obat. Dan itu akan berterusan sehingga akan terjadi sebuah ikatan dengan obat, ya, ketagihan. Tidak ada obat sakit, kalau ada obat baru sembuh. Kemudian obatnya dosis harus ditambah. Kalau sekarang dia minum satu kali satu pil misalnya, besok kemudian nantinya akan ditambah menjadi 2 kali 1, 2 kali 2 dan seterusnya. Tentu itu sangat berbahaya, dan yang paling terancam adalah tentunya akan terancam ginjal, di mana ketika sudah ketagihan dan banyak sekali mengkonsumsi obat-obat kimia tersebut, maka nanti akan bermasalah ginjal. Setelah ginjalnya bermasalah, ya kemudian obat masih terus harus dikonsumsi sehingga terus ginjalnya bertambah, sehingga pada akhirnya ginjal itu akan rusak, akan membengkak, akan menciut dan lain sebagainya, sehingga ketika dia ginjal rusak, ginjalnya telah disebut dengan gagal ginjal, fungsi ginjalnya sudah di bawah 25%, maka nanti secara mau tidak mau ya harus masuk ke cuci darah, ya bahasa kita, atau HD hemodialisis yang bahasa dikerenkan, sehingga ya begitulah. Nah, pada pagi yang berbahagia ini saya akan berikan solusi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, untuk kita amalkan supaya asam urat ini bisa teratasi. Dan tentunya kita akan sangat senang bisa melakukan aktivitas, bisa mencari rezeki, ya, untuk menafkahkan keluarga, ya, bisa kita beribadah kepada Allah dengan sempurna, bisa salat sambil berdiri ruku dan sujud walaupun dalam waktu yang agak lama kita masih bisa bertahan karena tidak terganggu dengan asam urat. Masya Allah, subhanallah. Apa yang harus dilakukan? Orang yang asam urat itu kemungkinan besarnya saya pelajari itu masalahnya memang karena kadar asam di dalam darahnya yang terlalu tinggi di dalam badannya, ya. Karena badan kita harus balance, ya, harus balance di antara asam dan basa. Ketika asam menjadi tinggi, maka banyak sekali penyakit yang akan terserang, termasuk salah satu diantaranya adalah asam urat seperti yang kita bahaskan tadi. Jadi intinya untuk bisa menyembuhkan asam urat itu dengan sempurna, maka kita harus mengimbangi antara asam dan basa di dalam tubuh badan. Apa yang harus dilakukan? Harus dimasukkan alkali, ya, alkali ke dalam tubuh badan, sehingga ketika badan kita sudah stabil, sudah balance di antara asam dan basa, maka di dalam tubuh kita ada dokter, ya, dibilang, artinya ada sesuatu yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri jika memang badan kita dalam keadaan yang normal, yang balance tersebut. Sebelum saya bahas kepada bagaimana cara kita masukkan alkali ke dalam tubuh badan, hendaknya orang yang bermasalah dengan asam urat itu juga diperiksa, ya, dilihat apakah dia BAB-nya lancar. Kalau BAB-nya tidak lancar, maka yang harus diatasi dulu adalah BAB-nya dilancarkan. Oke, Masya Allah. Kemudian kawan-kawan, kalau BAB-nya sudah dipastikan lancar, kemudian masukkan alkali. Alkali, bagaimana kita masukkan alkali? Ini ada alkali yang mudah digunakan, spray alkali. Ini terlalu mudah untuk bisa digunakan. Kalau dimasukkan alkali ke dalam tubuh badan, maka orang yang bermasalah dengan penyakit itu, penyakitnya akan sedikit demi sedikit akan menurun. Dan untuk mendapatkan kesembuhan, ya, syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang sempurna,
maka ada teknik yang diajarkan bagaimana kita menggunakan alkali. Bagaimana kita menggunakan alkali untuk menuntaskan asam urat, insya Allah ya. Alkali ini kita spray ke dalam, ini prosesnya harus 1 bulan ya, untuk bisa menuntaskan asam urat harus 1 bulan full, 1 bulan 30 hari. Bagaimana caranya? Alkali ini kita spray ke dalam 10 botol air, yang 1 botol itu ukurannya adalah 1,5 liter, 1,5 liter air. Kemudian dispray alkali ini ke dalam air tersebut. Dalam 1 botol air itu dispray 7 kali. Setelah dispray kemudian digoncang, dan digoncang 53 kali. Itu dilakukan pada 10 botol air tersebut. Setelah dispray air tersebut, sudah siap, ada 10 botol air yang dispray, maka air tersebutlah yang dikonsumsi selama 10 hari yang pertama. 10 hari. Jadi hari yang pertama diambil 1 botol, kemudian digoncang lagi, bacakan Al-Fatihah ya. Bacakan Al-Fatihah jangan lupa, karena dengan membaca Al-Fatihah maka molekul baik dalam air itu akan terbuka, sehingga memudahkan kandungan obat-obat itu masuk ke dalam tubuh badan kita, insya Allah dengan izin Allah. Jadi baca Al-Fatihah. Setelah dibaca Al-Fatihah 1 persatu, maka diambil 1 hari 1 botol. Jadi minum air minimal 1,5 liter setiap hari, dan yang lebih baik malah sampai 2 liter. Jadi untuk 10 hari itu konsumsi ini. Pada hari ke-9, tinggal 1 lagi nanti, maka segala pantangan asam urat itu diambil kembali, dimakan apa saja secara bebas. Makanan yang bisa menyebabkan tinggi asam urat, bisa bermasalah, itu dimakan pada hari yang ke-9 ya. Yang ke-9, yang ke-10, tinggal 9, habis 9, yang pada hari yang ke-10 makan ya. Tentunya setelah dimakan, misalnya dimakan kerupuk muling ya, dimakan daun melinjo, daun apa-apa aja, buah kacang panjang dan lain sebagainya yang menyebabkan tinggi kadar asam dan menyebabkan krut di dalam badan, jadi dimakan saja. Kemudian setelah hari yang ke-10, buat lagi seperti yang tadi, yaitu 10 botol itu diisikan kembali dengan air biasa, air mineral biasa, kemudian dispray lagi alkali. Ini tetap sama dosisnya, yaitu dalam 1 botol itu dispray 7 kali ya, 7 kali spray. Dan setelah dispray ke 10-10-nya, digoncang 1 persatu, yaitu dalam 1 botol juga digoncang 53 kali, dan jangan lupa membaca Al-Fatihah sampai 10 botol itu. Kemudian 10 botol ini diminum untuk 10 hari yang kedua ya, 10 hari yang kedua setelah hari yang pertama. Hari ke-19 menjelang masuki hari ke-20, kembali dimakan makanan secara sembarangan. Jadi jangan dipantang apa saja makanan, kadang yang bisa menyebabkan asam urat itu makan saja semuanya untuk hari yang ke-20 itu. Dan tentunya dia akan sakit lagi nanti, tetapi volume sakitnya pasti dengan izin Allah akan mengurang ya, akan kurang, tidak sama seperti yang 10 yang pertama. Ya, jadi pada hari ke-20 kemudian buat lagi 10 lagi seperti yang tadi, yaitu 10 botol air mineral, kemudian dispray alkali ini ke dalam botol tersebut. Dalam 1 botolnya 7 kali dispray sampai 10 botol ya. Kemudian setelah dispray 1 persatu digoncang 53 kali, dibaca Al-Fatihah, dan sampai ke yang ke-10 begitu, dan seterusnya. Kemudian diminum lagi
diminum lagi hari yang ke-21 sampai hari ke-30. Insyaallah kawan-kawan coba dicoba biiznillah. Ini adalah mujarab dan sudah ada testimoninya. Biiznillah asam uratnya akan hilang sama sekali. Syifa'an la yughadiru saqama. Setelah itu bisa memakan makanan-makanan secara bebas kembali, insyaallah biiznillah. Di ini saja modalnya hanya Alkali Spray HPA International, insyaallah ya. Ini haza min fadli rabbi. Ini adalah sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, maka silakan kita gunakan insyaallah, sehingga ketika tubuh kita sehat, pikiran kita tenang, ya, kita bisa beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbakti kepada agama Allah, bisa mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus insyaallah biiznillah. Ya, ini saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan kalaupun masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sakit tersebut adalah satu kafarah bagi kita untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena tujuan hidup kita bukan dunia, tetapi hidup yang kita kejar adalah hidup yang abadi di akhirat. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.